Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sika Akmal Channel. Pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang database. Di sini kita akan membahas 5 poin ya. Yang pertama itu ada fungsi dalam database, ada prosedur, kemudian ada trigger, kemudian ada index, dan kemudian ada optimasi query. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Sika Akmal. Saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan NRP 31225103112. Video ini saya buat guna memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktikum basis data. Sebelum kita masuk ke inti dari videonya, saya akan menunjukkan skema dari database yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Ya, di sini. Jadi database yang saya gunakan di sini bernama Northwind, ya. Di sini kita menggunakan database yang bernama Northwind, di mana Northwind merupakan database sepertinya database penjualan, data penjualan, di mana di sini ada tabel customer, di sini ada tabel sales order, di sini ada tabel order detail, di sini ada tabel produk, di sini ada tabel kategori dan lain-lain. Nah, kita akan menggunakan tabel ini, kita akan menggunakan database ini untuk praktikum kita. Langsung saja yang pertama, kita langsung mencoba dan saya akan berusaha menjelaskan apa itu fungsi ya. Jadi, fungsi. Menurut definisinya, fungsi adalah suatu blok program yang digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu. Sebuah fungsi dibutuhkan untuk menjadikan program yang akan kita buat menjadi lebih modular dan mudah untuk dipahami alurnya. Itu. Nah, fungsi di dalam database, atau mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan bahasa pemrograman apapun, pasti ada yang namanya fungsi. Fungsi itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan kita, fungsi itu dibuat untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi itu akan mengembalikan suatu nilai atau akan memberikan kita sesuatu untuk kita tampilkan gitu. Untuk kita gunakan lebih lanjut lah, intinya begitu. Nah, kita akan membuat fungsi di database PostgreSQL ini dengan cara create or replace function, kemudian nama fungsinya. Kenapa di sini ada kata-kata replace? Karena kita tidak tahu atau kita mungkin lupa pernah membuat fungsi dengan nama yang sama, akan tetapi kita belum menghapusnya gitu, sehingga kita bisa menggunakan kata-kata replace di sini. Gitu. Create membuat atau mereplace mengganti, menimpa, mengganti ya, mengganti fungsi get customer dengan nilai kembalian atau nilai yang diberikan kepada kita, returns nilai kembalinya, menampilkan adalah berupa tabel di mana dalamnya ada customer ID, contact name, product name, unit price dengan tipe-tipenya. Kemudian begin. Begin di sini adalah menandakan bahwa operasi atau apa yang dilakukan dari fungsi ini akan dimulai dari blok itu gitu. Dari blok 3, dari baris 3. Return query, ini dia. Nah, apa itu query? Jadi, buat teman-teman yang belum paham atau belum tahu, belum pernah sama sekali mungkin, apa itu query? Jadi, query adalah perintah untuk meminta informasi dalam sebuah database yang dapat dibuat menggunakan bahasa SQL untuk membuat laporan atau analisis data. Nah, jadi bahasa gampangnya itu query adalah perintah yang kita berikan kepada database, di sini PostgreSQL, untuk melakukan apa sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi query atau perintah di sini gitu ya. Query atau perintah di sini itu adalah mengambil, atau kita akan mengambil dari database. Mengambil customer ID. Ini untuk yang bertanya ini kas ini apa, nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada contact name, kemudian ada product name ya. Kemudian ada unit price. Jadi kita akan mengambil dari database nih ya. Kita akan mengambil customer ID, kita akan mengambil nama contact name, kita akan mengambil product name, jadi produk yang dibeli oleh customer ID. Jadi customer pasti membeli produk dong. Produknya kita ambil namanya, kemudian kita ambil unit price-nya atau kita ambil harga dari produknya. Terus mungkin ada yang bertanya, kok di sini banyak sekali klausa join. Ini buat apa? Nah, saya akan jelaskan dulu. Kita balik ke skema yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi kita balik ke sini.
Ya. Tujuan kita atau query kita tadi atau fungsi kita adalah mengambil pertama customer ID, kemudian contact name dari customer, kemudian ada product name dari apa yang dibeli oleh customer itu tadi, kemudian ada harga dari produk yang dibeli oleh customer itu. Nah, sekarang kita harus tahu data-data itu posisinya di tabel apa dan apa hubungan antar tabel gitu. Pertama, untuk customer name dan customer ID, customer contact name itu berada di tabel customer, ya, berada di tabel customer. Dan kemudian sedangkan yang kita ambil atau product name dan harganya itu berada di tabel produk. Secara langsung mungkin tidak berhubungan secara langsung ya, karena tidak ada garis yang menghubungkan antara dua tabel ini. Tetapi secara tidak langsung mereka berhubungan. Bisa dilihat dari apa? Dari sini. Nih, customer mempunyai hubungan dengan tabel sales order, di mana tabel sales order mempunyai FK atau foreign key customer ID yang mengambil dari customer. Nah, sales order mempunyai hubungan dengan order detail, di mana order detail mempunyai foreign key juga berupa order ID, di mana order ID merupakan primary key atau kunci utama dari sales order, dari tabel sales order. Dan kemudian order detail juga mempunyai foreign key dari primary key di product ID, di tabel produk. Jadi, yang akan kita lakukan atau bagaimana query ini bekerja adalah kita melompat dari tabel customer, karena titik awal kita di sini tabel customer, kemudian dari tabel sales order kita melompat ke order detail, kemudian kita melompat lagi ke tabel produk. Ya, jadi begini. Kita mengambil customer ID, contact name, product name, unit price dari tabel customer sebagai kas. Join, ya, join artinya menggabungkan dengan tabel sales order sebagai sales, di mana ya customer ID sama dengan sales.customer ID. Jadi maksud dari customer ID sama dengan sales.customer ID itu menunjukkan bahwa hey, customer ID, cas ID di tabel customer itu sama loh dengan customer ID di tabel sales order, sehingga itu bisa menjadi patokan gitu. Dan untuk ini ya, typecast ini namanya typecast ya teman-teman. Jadi typecast ini nanti mengubah ini yang awalnya ketika saya cek ternyata bukan integer, di mana customer ID ini seharusnya integer, ternyata di sini adalah varchar. Kita ubah menjadi integer di sini typecast ini. Kalau tidak menggunakan ini, kita tidak bisa menggunakan operan sama dengan itu, sehingga tidak bisa dicocokkan atau akan mengembalikan error. Setelah menunjukkan itu tadi, ya, kita join lagi nih ke tabel order detail sebagai OD, di mana sales.order.id sama dengan od.order.id, od.order.id gitu. Jadi, apa yang dimaksud di sini itu gini. Order ID di sales order itu sama loh dengan order ID di tabel order detail gitu. Jadi, order ID di tabel sales order itu sama loh dengan order ID di tabel order detail gitu. Jadi, ketika sama itu bisa menjadi patokan untuk mengambil data gitu maksudnya. Kemudian kita join lagi dengan tabel produk sebagai pro, di mana ini saya jelaskan kembali. Product ID di tabel order detail itu sama loh dengan product ID dengan di tabel produk. Product ID di tabel order detail itu sama loh dengan order ID di tabel produk, sehingga itu bisa menjadi patokan untuk mengambil product name dengan unit price gitu. Nah, cara membuat fungsinya itu kita jalankan dulu ya, ini kita jalankan set. Nah, ketika jalankan kita mendapatkan konfirmasi ini bahwa query sudah berhasil, menandakan bahwa fungsi berhasil dijalankan. Dan cara memanggilnya atau cara memanggil fungsi itu seperti ini.
select get customer, nama fungsinya, kemudian tanda kurung. Ketika kita menjalankan fungsinya dengan memencet tanda play ini, kita menjalankan fungsinya, kita akan mendapatkan apa yang telah kita perintahkan dalam fungsi tersebut. Mari kita jalankan. Set. Nah, ini dia. Apa yang kita dapatkan dari fungsi itu tadi? Kita mendapatkan pertama, kita mendapatkan customer ID. Apakah ada? Kita lihat. Ada ya, ini 85857934 ini adalah customer ID. Kemudian kita mendapatkan contact name. Apakah ada? Kita lihat lagi. Nih, Amklin dan lain-lain. Kemudian kita mendapatkan product name, produk yang dibeli dari customer ini. Apa namanya? Gitu. Nih ya, ada tadi. Ini KMVUN. Kemudian kita mendapatkan juga unit price atau harga dari produk yang mereka beli. Ini dia. 21, 14, 34,8 dan lain-lain. Sudah selesai. Fungsi selesai. Ya, jadi kita telah membuat fungsi, kita telah menjalankan fungsi. Selanjutnya adalah prosedur. Jadi prosedur adalah mirip fungsi tetapi tidak mengembalikan nilai return atau tidak mempunyai nilai kembalian yang bisa kita olah selanjutnya, tidak mempunyai output. Sehingga cara membuatnya itu sama seperti fungsi. Create or replace prosedur dengan namanya, kemudian parameternya. Kenapa tadi di fungsi tidak menggunakan parameter? Karena saya ingin membuat fungsi yang sederhana saja, ingin membuat fungsi yang simple saja. Kemudian sama begin ya, dan perintahnya atau apa yang dilakukan oleh prosedur ini. Perintahnya adalah update customer dengan mengeset address, new address, di mana new address merupakan parameter yang nanti akan dimasukkan, di mana update ini untuk customer dengan customer ID tertentu. Itu customer ID tertentu yang dimasukkan. Untuk menyimpannya, untuk dapat menjalankannya, kita harus menyimpannya terlebih dahulu di database. Kita simpan, ini ya, query return successfully, dan kemudian kita akan memanggilnya dengan cara apa? Dengan cara call. Kita memanggilnya dengan cara call. Gini. Berbeda dengan fungsi tadi, kita memanggilnya dengan cara select. Kita memanggilnya dengan cara select. Di sini prosedur kita menggunakan call untuk memanggilnya. Call, kemudian update customer dengan ID 1 dan address yang baru Bekasi. Begitu. Kita akan jalankan. Set. Nah, dia tidak mengembalikan apapun, dia tidak memberikan output apapun, dia tidak memperlihatkan kita apapun, tetapi dia memberikan konfirmasi bahwa prosedur telah dijalankan dan sukses. Dengan apa ini dia? Query return successfully. Mari kita lihat apakah benar customer dengan ID 1 sudah berubah addressnya menjadi Bekasi. Kita akan melihatnya dengan select bintang from customer. Oke, kita akan jalankan. Nah, ini dia. Dan kita akan mencari customer dengan ID 1. Ini dia. Customer dengan ID 1. Kemudian addressnya menjadi Bekasi. Berarti benar ya? Benar dan sudah benar. Prosedur kita sudah benar, berjalan dengan benar, dan dapat dipanggil dengan benar pula. Kemudian selanjutnya kita akan membuat trigger. Kita akan membuat trigger. Create script baru. Ini dia. Trigger. Jadi apa itu trigger? Trigger adalah seperti fungsi, seperti prosedur tadi yang dijalankan setelah operasi tertentu atau setelah dilakukannya operasi tertentu dalam database tertentu di tabel tertentu. Maksudnya di tabel tertentu ya. Seperti ini contoh. Create or replace function. Nah, jadi trigger ini menjalankan fungsi setelah operasi tertentu di tabel tertentu. Create or replace function dengan my update trigger function. Jadi ini nama triggernya. Dengan syarat fungsinya adalah mengembalikan nilai return. Mengembalikan nilai trigger. Mengembalikan trigger. Returns-nya berupa trigger. Dengan begin, ini dia. Dia akan memunculkan kalimat nilai kolom telah berubah
dari apa ke apa, begitu. Jadi di sini kita menspesifikkan jika ada update di tabel customer nih ya, create trigger di namanya my update trigger setelah update di tabel customer ya. Kemudian eksekusi fungsi ini di tabel customer ini dalam kolom address gitu. Jadi jika ada update di tabel customer di kolom address, maka akan memunculkan kalimat seperti ini. Nilai kolom telah diubah dari apa ke apa, begitu. Kita akan menjalankan ini untuk menyimpannya terlebih dahulu di database. Kita simpan. Yap, query return successfully, dan kita akan mengecek apakah trigger telah berjalan dengan baik atau tidak, dengan benar atau tidak. Kita kembali ke sini. Kita kembali jalankan prosedur ini. Kita awalnya Bekasi kita ubah menjadi Jakarta, gitu ya. Jakarta. Mengapa kita kembali ke prosedur? Karena prosedur yang kita buat tadi itu menjalankan perintah atau dia melakukan update di tabel customer pada kolom address dengan address yang baru dengan customer ID tertentu. Gitu. Kita akan mengubah customer dengan customer ID 1 dari Bekasi menjadi Jakarta. Apakah trigger dapat berjalan? Mari kita lihat. Ya, nilai kolom telah berubah ya. Benar ya? Raise notice atau dia akan menampilkan kalimat nilai kolom telah berubah. Di sini benar. Nilai kolom telah berubah dari Bekasi yang awalnya tadi address customer 1 ini Bekasi diubah menjadi Jakarta ke Jakarta gitu. Berarti trigger yang kita buat itu berhasil dijalankan dan benar eksekusinya gitu. Oh ya, untuk informasi, trigger itu bisa after, ya ini after. Jadi after setelah operasi dalam tabel tersebut, setelah operasi apa? Mungkin update, mungkin insert, mungkin delete gitu. Setelah operasi-operasi tersebut ataupun bisa juga sebelum. Jadi sebelum itu before. Ini bisa diganti menjadi before seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita buat adalah index. Jadi kita create script lagi. Nah, apa itu index? Jadi index adalah indeks dalam konteks basis data adalah struktur tambahan yang dibuat untuk mempercepat pencarian, pengurutan, dan manipulasi data dalam tabel. Jadi simpelnya itu seperti ini. Dia dapat meningkatkan pencarian, meningkatkan pengurutan, optimasi operasi bergabung atau join yang seperti saya contohkan dalam fungsi tadi, kemudian penyediaan unique dan constraint kesamaan nilai, kemudian peningkatan performa untuk operasi agregat, meningkatkan kinerja query dengan klausa where, kemudian meningkatkan kinerja dengan operasi like, begitu. Nah, kita akan mencoba membuat indeks ya, indeksnya indeks unique, di mana indeks ini akan kita pasang di tabel customer, kemudian di tabel customer dengan kolom customer ID, karena customer ID ini pasti unik. Setiap customer memiliki ID yang berbeda-beda dari 1 sampai seterusnya tak terhingga gitu. Kita akan create ini, kita create. Nah, kita akan mencobanya bukan di sini. Kita akan mencobanya di selanjutnya, yaitu optimasi query. Kita akan membuat create script lagi. Nah, jadi apa itu optimasi query? Optimasi query adalah cara untuk kita membuat query ini atau perintah-perintah ini berjalan dengan efisien, dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama, tanpa memerlukan eksekusi waktu yang lama. Jadi intinya kita harus membuat query ini lebih cepat dan lebih efisien. Itu adalah optimasi query. Seperti contoh di sini. Select bintang from customer, di mana ini kita akan memanggil atau mengambil semua data di dalam tabel customer, gitu ya. Kita akan memanggil. Nah, ini tidak efisien
karena ini adalah query yang belum dioptimasi atau belum dioptimasi gitu. Optimasi query itu seperti apa aja? Seperti ini contohnya. Optimasi query. Ada beberapa tips optimasi query atau beberapa cara optimasi query. Yang pertama, hindari penggunaan select bintang atau mengambil semua data seperti yang saya lakukan barusan, karena itu akan lebih lama daripada mengambil beberapa tabel, beberapa kolom maksud saya. Kemudian gunakan kriteria, hindari OR, gunakan union, hindari not, hindari ekspresi matematika di sisi operan, hindari operator in, hindari operator exist, hindari operator like, urutkan berdasarkan nama kolom, dan join versus subquery. Entah ini yang lebih cepat subquery atau join gitu. Nah, kita akan membandingkan ini dengan tidak mengambil semua data di customer, tetapi kita hanya mengambil satu saja. Kita hanya mengambil kolom cast ID. Kita akan membuka create script baru. Kita akan mengambil kolom cast ID. Select cast ID from customer. Ya. Jadi kita akan bandingkan cepat mana ini select bintang dengan select customer ID. Lebih cepat mana? Kalau di secara logika seharusnya ini saja sudah terlihat di mana select bintang itu mengambil semua data yang ada di tabel customer, sedangkan select cast ID kita hanya mengambil satu kolom saja di tabel customer gitu. Tetapi untuk melihat perbedaannya, kita akan menggunakan cara seperti ini. Explain, analyze, select bintang from customer. Jadi apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah database PostgreSQL akan menjelaskan ini membutuhkan waktu eksekusi berapa lama, planningnya berapa lama, dan lain-lain gitu. Kita akan merun ini. Kita akan run. Lihat, execution time-nya 0,046 milisecond. Sedangkan jika kita menggunakan cara yang sama, kita akan melihat apakah berbeda, apakah benar tips-tips itu. Mari kita lihat 0,050. Nah, kadang memang terdapat paradigma atau keanehan di sini, di mana customer ID atau kita hanya mengambil customer ID di sini itu justru membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama daripada mengambil seluruh data di sini, seluruh data di tabel customer gitu. Nah, ini bukan membuktikan bahwa tips-tips tadi salah, tetapi ini berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya data dalam database atau dalam tabel. Seperti contoh di tabel customer ini, itu datanya tidak ada 100, tidak ada sampai 100 baris. Bayangkan jika data yang teman-teman miliki atau kalian miliki itu sampai ratusan ribu, ribuan, atau bahkan jutaan. Ini sangat-sangat berpengaruh. Maka dari itu, tips-tips ini tadi itu sangat-sangat digunakan. Saya tidak akan mencontohkan semuanya, saya sudah mencontohkan tadi barusan. Ya, begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.